Oke, selamat siang teman-teman sekalian dan para mitra yang telah hadir di acara training fasilitator ini. Seperti yang kita ketahui, saat ini saya akan menjelaskan tentang komunikasi material. Jadi cara penggunaan komunikasi material yang akan kita gunakan dalam program Gerakan Berani yang rencananya akan dilaksanakan sampai 2021 mendatang. Nah, di dalam komunikasi material ini, sebenarnya saya dan tim saya sudah menciptakan 2 komunikasi material. Yang pertama itu adalah komunikasi material untuk orang tua, dan yang kedua adalah komunikasi material untuk ustazah, yang kita beri nama toolkit untuk orang tua dan toolkit untuk ustazah. Nah, mungkin kita bahas satu persatu dulu, kita mulai dari toolkit orang tua dulu ya, teman-teman sekalian. Berikut adalah toolkit untuk orang tua. Toolkit orang tua sendiri itu terdiri dari 2 jenis komunikasi material. Yang pertama, papan permainan bahagia atau tidak, dan yang kedua adalah buku cerita dan panduan komunikasi orang tua dan anak, yang berbentuk lembaran dan akan diselipkan di masing-masing buku dengan judulnya masing-masing. Apa sih tujuan dari toolkit orang tua ini sendiri? Nah, tujuannya itu adalah agar orang tua dan anak dapat sama-sama berdiskusi dan belajar isu seputar perkawinan anak, manajemen kebersihan menstruasi, hubungan yang beresiko, dan pentingnya pendidikan. Perlu ditekankan ya di sini berdiskusi itu, jadi fasilitator di lapangan nanti perlu menekankan bahwa permainan ini akan lebih ideal bila dimainkan misalnya orang tua dengan anak, atau membaca buku dengan orang tua dengan anak, agar mereka bisa saling berdiskusi dan membahas isu-isu yang tadi saya sebutkan seperti perkawinan anak dan MKM maupun hubungan yang beresiko, gitu. Terus selanjutnya, mungkin kita bahas dari papan permainan bahagia atau tidak dulu. Papan permainan bahagia atau tidak, itu terdiri dari 4 papan. Ada papan A, B, C, dan D. Di masing-masing papan ini juga terdiri dari 4 kartu, yaitu kartu A, B, C, D. Papan A dan kartu A itu saling melengkapi, jadi bila pemain bermain di papan A, mereka akan menggunakan kartu A, begitupun dengan papan B. Bila ada pemain yang bermain di papan B, dia harus menggunakan kartu dari papan B yang berwarna biru. Begitu. Nah, apa aja sih tema yang dibahas dalam papan permainan bahagia atau tidak ini? Tema-tema yang akan dibahas meliputi pubertas pada anak remaja laki-laki dan perempuan. Jadi seperti pubertas itu seperti misalnya saat anak laki-laki mengalami mimpi basah atau saat anak perempuan mengalami menstruasi untuk pertama kalinya. Di setiap kartu yang ada di dalam papan A, B, dan C, dan D itu ada permasalahan-permasalahan seputar pubertas pada anak remaja, baik itu laki-laki dan perempuan. Dan di sini orang tua dan anak sama-sama dapat diskusi tentang keputusan-keputusan terbaik yang dapat mereka ambil untuk mempelajari masalah pubertas ini. Kemudian ada juga tentang manajemen kebersihan menstruasi. Itu lebih tentang di mana anak perempuan lebih menjaga kebersihan menstruasinya, seperti kapan harus mengganti pembalut dan lain sebagainya. Kemudian ada juga pencegahan kehamilan di usia dini. Nah, pencegahan kehamilan di usia dini ini dirangkum di dalam tiap kartu dari A sampai D ini dengan dengan cerita-cerita seperti saat anak perempuan atau anak laki-laki berhubungan atau terlibat dalam hubungan yang beresiko dengan lawan jenis ya. Kemudian juga saat anak perempuan dan anak laki-laki harus mengambil keputusan tentang apakah harus melanjutkan pendidikan atau memilih untuk berpacaran atau menikah, akan dirangkum dalam setiap kartu dalam tiap-tiap kartu dari kartu A, B, C, dan D. Kemudian juga ada pencegahan perkawinan anak. Nah, di tiap-tiap kartu ini juga akan ada kasus-kasus atau cerita-cerita yang membahas tentang
saat anak perempuan misalnya harus dijodohkan atau saat anak laki-laki ingin menikah, apa apa keputusan yang orang tua dan anak harus ambil saat mengalami peristiwa tersebut. Kemudian juga ada pentingnya pendidikan, di mana banyak anak yang harus putus sekolah akibat menikah maupun masalah ekonomi. Nah, dari kartu A, B, dan C, dan D ini juga akan merangkum cerita-cerita seputar pilihan kehidupan saat keluarganya misalnya ekonominya lagi kesulitan atau saat anaknya ingin putus sekolah karena malas dan ingin menikah, orang tua dan anak sama-sama dapat berdiskusi dalam permainan ini untuk membahas isu-isu tersebut. Kemudian papan permainan bagi atau tidak ini pun terdiri dari seperti tadi saya sudah jelaskan, ada papan A, B, C, dan D, begitupun dengan kartunya, kartu A, B, C, D. Kemudian kita juga ada kartu pengetahuan, itu terdiri dari 7 kartu. Kemudian ada pin tokoh untuk menggerakkan sebagai pengganti pemain di dalam papan. Jadi nanti pemain bisa menggerakkan pin ini di tiap kotak. Kemudian ada uang 40 lembar dan peraturan permainan. Kemudian waktu bermain untuk papan ini sendiri berkisar dari 15 sampai 20 menit untuk user atau pengguna atau pemain yang memiliki kemampuan literasi membaca yang baik. Namun bila pemain literasi membacanya kurang baik atau mungkin kemampuan matanya mulai rusak atau sulit untuk membaca, kemungkinan waktu bermain yang akan mereka dapatkan mungkin sekitar 45 sampai 50 menit. Dan untuk umur pemain sendiri, permainan ini akan ideal bila dimainkan oleh orang tua, baik itu ibu maupun bapak, dan juga remaja, anak laki-laki dan perempuan usia 12 sampai 18 tahun. Gitu. Terus kemudian mungkin saya akan di sini menjelaskan secara singkat tentang ringkasan kartu dan papan A. Di kartu dan papan A, orang tua dan anak dapat belajar tentang pubertas yang terjadi pada anak laki-laki. Jadi seperti yang tadi saya sudah jelaskan, pubertas pada anak laki-laki di sini dari sudut pandang orang tua budi. Nah, jadi di dalam kartu nanti akan ada cerita tentang orang tua budi yang orang tua yang memiliki anak bernama Budi berumur 14 tahun dan dia mengalami pubertas pada pertama kalinya. Nah, di sini orang tua akan belajar tentang belajar tentang keputusan-keputusan seperti apakah saya harus mengajarkan anak saya ya tentang kesehatan reproduksi, khususnya tentang pubertas seperti akil balik dan lain sebagainya. Kemudian apakah saya harus mengajarkan anak saya tentang kontrasepsi dan hubungan beresiko. Semua akan dapat dipelajari oleh orang tua maupun anak di dalam papan permainan A. Dan kemudian juga tentang pencegahan kehamilan di usia dini. Jadi kalau misalnya ada anak laki-laki bermain sampai malam dan bergaul dengan anak perempuan dan menjadi omongan tetangga, apakah sebaiknya orang tua harus menikahkan anaknya atau tidak gitu. Kalau misalnya sudah menjadi bahan gunjingan satu masyarakat. Terus kemudian juga ada pelajaran seperti pengaturan jam belajar dan aktivitas. Misalnya mungkin si Budi ini dapat memilih untuk lebih aktif bertanya kepada orang tuanya dan gurunya, maka Budi dapat memahami tentang pencegahan kehamilan di usia dini dan tidak terjerumus ke dalam hubungan yang berisiko. Kemudian juga ada pencegahan perkawinan anak, dan juga pentingnya pendidikan untuk anak. Nah, orang tua di sini dapat belajar pentingnya pendidikan untuk anak itu apa aja sih gitu manfaatnya untuk anak maupun keluarga besarnya. Kemudian juga pencegahan perkawinan anak seperti yang saya jelaskan tadi agar seorang anak laki-laki tidak terjerumus dalam hubungan yang beresiko dan
pencegahan hubungan yang beresiko dan mencegah anak laki-laki untuk menghamili anak perempuan di usia dini, apa saja sih yang harus dilakukan orang tua? Orang tua dapat belajar melalui papan ini dan berdiskusi langsung dengan anaknya. Waktu bermain seperti yang saya tadi jelaskan 15-20 menit dan umur pemain remaja, laki-laki dan perempuan. Jadi walaupun papan permainan ini diambil dari sudut pandang orang tua yang memiliki anak laki-laki, tapi anak perempuan juga dapat belajar di papan permainan A, agar anak perempuan juga mengerti kalau misalnya, oh ternyata anak laki-laki itu mengalami akil balik loh, mengalami mimpi basah, maka itu tandanya mereka sudah bisa menghamili lawan jenis ya, seperti itu. Kemudian di papan dan kartu B, ini mungkin berlawanan dengan papan kartu A, karena di sini orang tua permainan ini diambil dari sudut pandang orang tuanya Nina. Jadi di sini ada sepasang orang tua, ibu dan bapak yang memiliki anak bernama Nina. Dan di sini sama seperti di papan A, orang tua juga dan anak perempuan maupun laki-laki dapat belajar tentang pencegahan kehamilan di usia dini dan pendidikan kesehatan reproduksi untuk anak perempuan. Jadi kayak misalnya orang tua atau anak laki-laki dan perempuan ingin belajar tentang apa sih tanda-tanda pubertas yang dialami oleh anak perempuan, seperti misalnya menstruasi dan apa yang harus dilakukan oleh seorang perempuan saat mengalami menstruasi, harus bertanya kepada siapa, harus bertanya kepada orang tuanya kah, ibunya, bapaknya, atau gurunya, semuanya dapat dipelajari di papan permainan B ini. Kemudian juga ada pencegahan perkawinan anak. Di sini orang tua dapat sama-sama belajar untuk bagaimana harus bertindak atau mengambil keputusan saat misalnya anak perempuannya dilamar oleh orang lain, orang dewasa, padahal umurnya belum cukup, atau saat anaknya ingin segera menikah dengan pacarnya dan putus sekolah. Di sini akan orang tua dan anak dapat belajar mengambil keputusan-keputusan tersebut, apakah lebih baik putus sekolah, atau lebih baik menikah, atau lebih baik mengambil pendidikan, semuanya terangkum di papan B. Begitu. Kemudian di papan dan kartu C. Papan dan kartu C ini, kalau tadi di papan kartu A sebelumnya itu dari sudut pandang orang tua Budi, dari papan kartu C akan mengambil dari sudut pandang anaknya, yaitu Budi. Jadi bagaimana saat di dalam papan kartu C ini, misalnya Budi mengalami banyak skenario kehidupan, seperti misalnya saat dia mengalami akil balik, gimana sih Budi seharusnya belajar gitu, apakah bertanya kepada gurunya, ibunya, temannya, atau dari internet gitu saat mengalami pubertas atau mimpi basah pada pertama kali. Terus juga ada Budi dan anak laki-laki maupun anak perempuan dan orang tua dapat belajar juga bila anak laki-laki misalnya terlibat dalam hubungan berisiko, perkawinan anak, atau misalnya harus mengambil jalan pilihan hidup seperti apakah melanjutkan pendidikan ataupun tidak gitu. Hampir mirip dengan papan kartu A, namun di sini di papan kartu C sudut pandangnya lebih kepada cerita si anak dibanding cerita orang tuanya. Jadi di sini pemain dapat membaca, dapat menjadi seorang anak bernama Budi dan mengambil keputusan-keputusan dalam kehidupan Budi, gitu. Terus kemudian papan kartu D mirip dengan papan kartu C, namun di sini papan kartu D ini bercerita tentang dari sudut pandang anak perempuan, yaitu bernama Nina, gitu. Jadi pemain di sini dapat belajar mengambil keputusan dari skenario kehidupan Nina nih, misalnya kalau Nina terlibat hubungan beresiko, apa yang harus dilakukan, pemain di sini bisa mengambil keputusan sesuai dari cerita dari kartu gitu. Misalnya Nina juga mengalami menstruasi pertamanya, pada siapa Nina harus bertanya, orang tua, guru, teman,
pemain di sini dapat mengambil keputusan tersebut untuk memilih jalan hidup Nina berakhir bahagia ataupun tidak. Nah, saat ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membaca kartu permainannya ya. Di sini saya punya kartu permainan dari papan A. Nah, berikut adalah kartu nomor 1 nih. Ada dengan isi cerita yang akan dibaca oleh pemain dengan pasangannya untuk kemudian mereka akan berdiskusi untuk mengambil keputusan. Oke, mari kita baca bareng-bareng ya. Di sini ada anak laki-laki Anda, Budi, sudah menginjak usia 12 tahun. Dan Anda berpikir bahwa dia sudah memasuki masa puber atau balik. Budi belum tahu bahwa jika sudah mengalami mimpi basah, dia sudah dapat menghamili lawan jenisnya. Apakah Anda akan membahas tentang mimpi basah? Atau mengajarkan tentang apa itu puber atau balik dan kesehatan reproduksi kepada Budi? Nah, di sini pemain, yaitu mungkin orang tua maupun anak ya, dapat berdiskusi untuk mengambil keputusan. Apakah sebaiknya orang tua itu mengajarkan kepada anak ya tentang puber atau balik yang dialami anak laki-laki, atau nggak usah ya, soalnya kan udah diajarin di sekolah, ada pelajaran biologi juga dan ada guru gitu. Di sini pemain sama-sama dapat berdiskusi dan mengambil keputusan. Dan bila misalnya setelah mengambil keputusan dua pemain tersebut memilih ya, maka pemain lanjut ke kartu nomor 2. Nah, ke kartu nomor 2 dan baca lagi cerita di dalam kartu nomor 2 bersama-sama dengan pasangannya sebelum kemudian berdiskusi kembali untuk mengambil keputusan ya atau tidak. Nah, namun di kartu nomor 2 ini kita temui ada kalimat seperti Anda memutuskan untuk bicara dengan Budi terkait puber atau balik. Baca kartu ilmu pengetahuan 5. Nah, bila pemain menemukan kata-kata atau kalimat seperti ini, seperti baca kartu ilmu pengetahuan nomor 5, maka pemain wajib membaca kartu pengetahuan nomor 5 sebelum mengambil keputusan ya dan tidak gitu. Jadi jangan lupa bila pemain menemukan kalimat seperti baca kartu ilmu pengetahuan nomor 5, maka sebelum mengambil keputusan dan berdiskusi dengan pasangannya diharapkan mereka sudah memiliki pengetahuan tentang pubertas atau balik pada anak laki-laki. Dan baca kartu ilmu pengetahuan 5 ini akan ditemui di setiap kartu permainan ya, nggak cuma di kartu A, tapi juga ada nanti di kartu B, C, maupun di kartu D. Begitu. Kemudian setelah membaca kartu pengetahuan dan berdiskusi dan mengambil keputusan dengan pasangannya saat bermain, maka pemain dapat melanjutkan kepada keputusan apakah mengambil keputusan ya atau tidak. Bila mengambil keputusan ya, maka lanjut ke kartu nomor 4 dan baca kembali cerita baru di kartu nomor 4, dan bila memilih tidak, maka lanjut ke kartu nomor 5 dan membaca kembali cerita baru di kartu nomor 5. Begitupun dengan saat pemain memilih tidak ya di kartu nomor 1, maka lanjut ke nomor 3, dan kartu nomor 3 dan membaca cerita dan keputusan baru yang pemain harus ambil di sini. Begitu. Oke, kita lanjut. Oke, kemudian di sini saya punya kartu pengetahuan nomor 5. Bentuknya seperti ini, bila teman-teman bisa melihat di layar. Kemudian juga teman saya nanti, Ridwan, memegang kartu pengetahuan nomor 5 yang berwarna pink. Di dalam kartu pengetahuan ini, pemain dapat belajar tentang banyak fakta-fakta menarik seputar pendidikan, perkawinan, pubertas atau balik, maupun hubungan yang berisiko gitu, dan dampak-dampak, misalnya ada juga fakta-fakta tentang dampak-dampak perkawinan anak, terus juga ada seputar fakta-fakta seperti kayak informasi seputar undang-undang perkawinan anak, semuanya dapat dibaca oleh pemain di kartu pengetahuan. Dan kartu pengetahuan sendiri terdiri dari 7 kartu, jadi nanti saat pemain menemukan kartu pengetahuan di kartu A sampai kartu D,
ambil kartu pengetahuan tersebut sebelum kemudian berdiskusi dan mengambil keputusan untuk lanjut ke cerita baru, begitu. Kemudian, selain kartu pengetahuan, selain ada kalimat seperti tadi sebelumnya yang di awal ini ada di kartu nomor 2 ada baca kartu ilmu pengetahuan nomor 5, ada juga kalimat seperti ini, untuk membeli paket internet, serahkan uang sebanyak 50.000. Biasanya kalau misalnya pemain salah mengambil keputusan atau harus mengambil keputusan misalnya untuk menyekolahkan anak atau harus mengambil keputusan untuk membeli buku atau lain sebagainya yang berhubungan dengan tema-tema seperti pendidikan atau pernikahan atau perkawinan anak itu sendiri. Misalnya ada keputusan orang tua dan anak mengambil keputusan, pemain di sini mengambil keputusan untuk menikahkan anaknya, maka harus ada biaya resepsi yang dikeluarkan oleh pemain kan. Oleh karena itu nanti pemain wajib mengeluarkan uang sebanyak 50.000 nih. Misalnya kalau di kartu C ini, pemain harus mengeluarkan uang sebanyak 50.000 karena dia memilih keputusan untuk membeli paket internet. Begitupun dengan banyak kasus-kasus atau cerita-cerita lainnya yang nanti mungkin pemain akan temukan di kartu A, B, C, dan D. Dan bila pemain menemukan kalimat seperti ini, maka diwajibkan untuk mengeluarkan uang 50.000 dan meletakkannya di tengah papan permainan gitu. Gitu. Kemudian selanjutnya ada juga kartu bonus. Nah, kartu bonus di sini itu berbeda dengan kartu pengetahuan dan berbeda dengan bukan hukuman sih ya, tapi kayak selain ada hukuman juga pengeluaran kebutuhan untuk pengeluaran uang untuk kebutuhan keluarga di dalam cerita ini. Ada juga kartu bonus nih, misalnya saat pemain mengambil keputusan yang benar atau tepat, maka biasanya mereka akan menemukan cerita yang mana di dalamnya terdapat kartu bonus seperti di bagian akhir kalimat, di bagian akhir paragraf ini ada kalimat Anda sekeluarga kemudian hidup bahagia, ambil kartu bonus. Maka saat Anda mengambil kartu bonus, Anda akan menerima uang mainan sebesar Rp100.000. Nah, kartu bonus ini terdapat dalam setiap cerita, baik di kartu A, B, C, dan D. Dan bila biasanya pemain mengambil keputusan yang tepat, dan yang tepat sesuai dengan referensi dari kartu pengetahuan setelah dia mengambil keputusan tepat dan juga membaca kartu ilmu pengetahuan dan memiliki akhir yang bahagia, biasanya pemain akan mendapatkan kartu bonus begitu. Kemudian seperti yang saya jelaskan tadi di awal, kita itu kan ada pin permainan berbentuk orang, ada 6 pin. Itu pinnya itu ada ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, kakek, dan nenek. Nah, nanti setiap pemain akan memilih pin nih. Misalnya saya sebagai anak, saya akan memilih pin anak perempuan. Terus saya akan meletakkan pin anak perempuan ini di kotak nomor 1. Terus seperti tadi, slide sebelumnya ini, saya membaca kartu nomor 1, terus saya memilih jawabannya, dan lanjut ke kartu nomor 2. Maka pin saya pun akan bergerak ke nomor 2. Gitu. Begitupun kalau misalnya saya lanjut ke kartu nomor 3, maka pin saya akan lanjut ke nomor 3. Gitu. Dan mungkin Bapak Ridwan di sebelah saya juga memegang papan permainannya ya. Nah, bisa dilihat nih simbol apa sih nih yang ada di tengah papan nih, maksudnya apa, dan simbol apa yang ada di tiap kotak ini tuh maksudnya apa sih, hijau, merah, dan ungu ini. Nah, kalau untuk hijau itu sebenarnya ya, maka lanjut ke nomor 2 berdasarkan dengan kartu ini ya. Misalnya kan mulai nomor 1,
terus jawab iya ke nomor 2, kemudian jawab yang ke nomor 2, maka kalau dia jawab iya lagi, berarti dia ke nomor 4, karena ya itu maksudnya hijau, tidak itu merah. Sedangkan nomor 8 yang berwarna ungu ini adalah masuk ke kartu dengan cerita baru gitu. Jadi ada misalnya di sini di kotak nomor 4 itu masuk ke cerita baru 8, berarti masuk ke cerita baru di kartu 8. Begitupun dengan misalnya di nomor 3 ini ada hijau ini 6, merah 7, berarti dia lanjut ke kartu nomor 6, baca kartu nomor 6, dan pindahkan pin permainan ke nomor 6, terus 7 tidak, berarti masuk ke kotak nomor 7 nanti, dan baca kartu A permainan nomor 7 gitu. Oke, mungkin sesi selanjutnya kita akan membahas lebih dalam tentang bagaimana cara memainkan papan permainan bahagia atau tidak. Yuk, mari sama-sama membaca peraturan permainan bersama saya.